panen lur, dahan-dahannya memang habis galau-galau, dipancung tidak tersisa kayak gitu. Oh, mak itu. Tapi memang dari dulu mak itu dah polanya. Harusnya itu bang. Tidak bu. Iya, ini kan isi patah. Ciri khas dari keranji adalah asam-asam manis lur. Iya. Sepintas cita rasanya buat yang belum pernah nyoba, rasanya cak asam jawo. Gantung ke yung, gantungnya dibaca bertahan sampai 2 tahun yung. Panen. Buah salak, buah keranji. Cakep. Ujang galak dini kanji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, terima kasih tetap setia menyaksikan program Petualangan Bujang Musi Palembang Sumatera Selatan di stasiun TV kesayangan Anda, SCTV dan Moji TV Palembang. Petualangan Bujang Musi adalah satu-satunya acara televisi yang menyajikan fitur budaya dari seluruh wilayah kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kalau tempat tinggal pemirsa ingin diliput oleh Petualangan Bujang Musi, silakan Anda bisa kirim pesan ke media sosial kami. Jangan lupa subscribe dan follow juga ya. Petualangan kita kali ini berada di Kabupaten Banyuasin, tepatnya di Desa Sidangmas, Kecamatan Banyuasin 3. Desa ini merupakan desa penghujung di wilayah Kecamatan Banyuasin 3 yang berada tak jauh dari aliran Sungai Musi. Jaraknya hanya lebih kurang 700 meter saja dari rumah penghujung desa ini. Tapi meskipun berada di dekat Sungai Musi, secara suku, bahasa maupun adat istiadat, Desa Sidangmas ini adalah suku Melayu Banyuasin. Pemirsa, untuk tiba di Desa Sidangmas, perjalanan kita mulai dari Pangkalan Balai Ibu Kota Kabupaten Banyuasin menuju ke arah selatan sejauh 14 km. Tahukah Anda pemirsa, kalau di wilayah Kecamatan Banyuasin 3 ini terkenal akan penghasil buah keranji. Buah keranji? Buah apaan tuh? Penasaran kan? Ini batangnya itu termasuk batang yang getas, mudah patah. Oh, berarti Kak, siapa yang manjat tadi? Iya itu ya? Keranji adalah nama pohon sekaligus nama buah jenis polong-polongan dari suku Pabasayai dengan nama ilmiahnya Dialium indum, yang mana di dalam polongnya menghasilkan biji seukuran buah anggur yang bisa dimakan bagian daging buahnya. Yung, ini kalau sudah dipotong dari dahan jadi ranting saya ini, gantung ke yung. Gantungnya dibaca bertahan sampai 2 tahun yung. Daunnya? Daunnya kita buang dulu yung. Oh, daunnya kita buang? Daunnya kita buang. Oh, dia tidak campak ya? Tidak yung. Oh, gantung ke di pucuk Daun perapian? dibuang. Oh, perapian Bu ya? Iya. Nah, daun dibuang. Oh. Tahan lama yung nih yung. Asal Asalkan kulitnya tidak pecah kan? betul. Tapi setahu aku aman di Indonesia namanya keranji. Nak ke rumah Pak yo, nak nyingok orang merpil. Buah keranji yang masak dapat kita beli di pasar tradisional hingga ke pasar swalayan. Buah ini sering dikonsumsi menjadi cemilan dengan cara diemut seperti permen. Cita rasa buah ini asam manis serupa asam Jawa. Sepintas cita rasanya buat yang belum pernah nyoba, rasanya cak asam jawo. Habitat tanaman ini yaitu wilayah Asia Tenggara, seperti negara kita Indonesia. Tanaman keranji ini dapat tumbuh subur di tanah kering dengan curah hujan yang memadai. Sebagai tambahan informasi, buah keranji ini menjadi komoditas ekspor loh. Beberapa negara tujuan ekspor buah ini yaitu wilayah Asia Timur Tengah, terutama Saudi Arabia. Tak main-main pemirsa, harga jual buah keranji di Saudi Arabia mencapai 30 real atau setara Rp127.000 per kilogramnya. Wah, jadi buah keranji ini adalah buah mahal loh kalau di luar negeri. Namun jangan khawatir, kalau pemirsa mau beli buah ini di negara kita, harganya sangat terjangkau. Per kilogramnya hanya berkisar antara Rp10.000 sampai Rp25.000 saja. Ini bergantung pada kualitas buahnya. rantingnya buruk taruh campak. Kan biasanya kita tuh panen 4 tahun sekali yuk. Nah, soalnya di Itu tebang. tuh, itulah tengah juga ngapa dia 4 tahun sekali ternyata cak itu. Dahan-dahannya dipotong habis itu. Jadi yung, ranting-ranting dibondol. cak itu. Cuman aman dia tidak dipanen mak ini, meskipun ini copot dewe, agak nyampak dewe, tahun depan dia berbuah lagi. Berbuah lagi yung. Insya Allah berarti- bisa dipanen kalau yang ini berbuah. Insya Allah yung. dia bisa dipanen. Artinya
tahun depan masih ada. Masih ada. Ada musim juga Bu Kades ya? Biasanya musim macam mana Bu? Musim nak hujan apa? Musim penghujan apa? Mak mana dulu? Berkembang tuh. Rata-rata. Kalau dia sudah Berbuah nih. duren, duku, udah duku, Oh iya. tambah itu tuh baru ini. Iya. Kayak gitu pemirsa kira-kira. Jadi ada yang namanya musim buah. Kira-kira buah kita keranji ini lur terakhir sekali kalau enggak udem duren, duku, Itu cepedak. cepedak dan lain-lain barulah Tambah, baru ini barulah terakhir. keranji Baru penutupan buah kayak gitu. Oh, ada musim. Tapi ada kalanya juga Bu ya. Misalkan enggak berbuah apa ada? Kan ada kejadian Pernah. enggak berbuah ya? Soalnya ini 5 tahun lewat enggak udah buah. buah. Oh. Soalnya ada yang baru betulan. Musimnya musimnya musim panas. Oh iya itu pengaruhnya. Dan sebenarnya Bu ya, ini kita di situ penghasilan dari keranji ini lumayan. Lumayan. Ibu ya, saya ingat Ibu karena Ibu ini banyak loh di rumahnya Bu Kades. Bu Kades, sebesak ibu pernah panen keranji itu mana? Berapa kira-kira? Boleh Duitnya? hasil duitnya. Ah, Pernah be aku itu nih boleh 5 juta. ah. Dalam sekali panen tidak? Ya. Oh, itu termasuk bersih Bu ya? Sudah galau upah. Karena pemirsa, Bapak. Kalau bersihnya 4 juta lah kalau. Oh. Sebuah buah setahun tuh kayak gitu kan? Kalau yang kami lagi kecil-kecil dulu ada Haji Harun tuh hasil dia pergi haji tuh Dari keranji. dari keranji setahun. Dia banyak batangnya. Oh. Karena yang Ibu tadi tidak perlu banyak yang Ibu tuh ya? Yang Ibu harus tidak perlu banyak kategorinya? Kami cuma 10 yang itu Yang panen berbuah. yang Oh. 3 batang enggak. Tidak panen, Nggak makanya panen. berarti Kering benar dulu. pemirsa. Bahkan ada yang pergi haji dari hasil buah keranji. Tuh. Di Banyuasin 3 ini, pohon keranji terbilang tumbuh sendiri dan belum ditanam secara khusus, atau dengan kata lain belum ada kebun khusus tanaman keranji. Meskipun tumbuh sendiri, tanaman ini banyak sekali kita jumpai di wilayah Banyuasin 3 ini. Budidaya tanaman ini pun terbilang tak sulit, apalagi pohon ini dapat tumbuh secara tumpang sari. Biasanya kita sering menjumpai tanaman keranji ini berada di areal kebun karet warga. Pemirsa, keranji ini termasuk buah musiman. Berbeda dengan buah-buahan lainnya seperti durian, duku, rambutan, dan lain sebagainya yang panennya setahun sekali. Namun, siklus masa panen buah keranji ini 4 tahun sekali. Waduh, jadi lama juga ya kalau kita pengen makan buah keranji ini. Jangan khawatir, buah keranji ini bisa awet disimpan bertahun-tahun loh. Dengan catatan, saat menyimpan buah ini, jangan sampai kulit luarnya terkelupas. Dijamin, buah keranji akan awet bertahun-tahun sampai ketemu di musim selanjutnya. Wih, mantapnya. Cara panen keranji ini terbilang unik loh. Pemanen harus memanjat pohon ini dengan memangkas setiap cabang atau dahan pohon sehingga pohonnya menjadi gundul tanpa daun sama sekali. Nah, inilah yang menjadi penyebab pohon ini hanya dapat berbuah 4 tahun sekali. Karena selama masa 4 tahun, biasanya pohon ini akan menumbuhkan cabang dan daunnya kembali agar dapat berbuah. Cara panen ini dilakukan karena tangkai buah sangatlah kuat dan mustahil dapat runtuh jika hanya diguncang angin saja. Selain itu, tekstur kayunya juga rapuh dan gampang patah, sehingga pemanen mesti ekstra hati-hati dan harus orang yang benar-benar ahlinya. Biasanya pemilik pohon akan membayar jasa pemanen khusus dengan upah berkisar antara Rp200.000 sampai Rp500.000 per batang, sesuai dengan ukuran pohon. 30 kilo. Benar deh, aku udah bawa soalnya. Berapa kilo dapat menurut kamu ini? Benar, 25-30 juga benar lah berarti. Tebakan betul. Tugas pemanen ialah mengemas dahan-dahan buah keranji dalam karung dan diantar ke rumah pemilik pohon. Menurut perkiraanku tadi Kak sekitar 30 kilo dihitung teka kulit-kulit, teka apa deh? Teka daun-daun, teka ranting-rantingnya kayak gitu kan. Setelah direpil-repil, apa aja gitu tadi? Ngenas. Dinas atau dilepas ke dari tangkainya ini lur, direpil atau bahasa kamu apa? Kena. Itu aja nilainya pastinya apa namanya? Beratnya nurun kan. Pohon keranji yang siap panen biasanya berdiameter minimal 20 cm. Pohon keranji yang sudah tua bahkan bisa berdiameter lebih dari 1 meter.
Mana Bu Kadis tadi? Ujinya di rumah Mang Ihsan. Oh, lah dulu rumahnya. Tempat orang apa nih? Itu ngenas keren. Ngenas ngenas Tomar Pil yang tadi. Betul. Bukan ini ada banyak jalan di sini, Ki. Ini simpang 3 Sidang Mas sama. Oh, dia dulu. KB sini metunya kemana? Kita ini kalau metu dari sini ke Galang Tinggi. Galang Tinggi. Ini ke Rimalai. Dari Balai. Berarti tergantung ada aman kita nak ke Pakalan Balai. Dari sini ini. Pacar. Dari sini Pacar. Dari sini aman nak lewat Galang Tinggi. Yang ini kalau ujung-ujungnya ke ujung Sungai Musi. Wih, itulah aja kamu tadi dak kamu galak juga mandi ke Musi dak. Iya. Walaupun tinggal di sini di Banyuasin tapi galak juga lagi pengen mandi ke Musi dalam itu kan. Yo, kita yuk. Tambah lagi kalau musim kemarau yuk. Kalau dulu kurang air ya. Yo, udah kati air di sini yuk. Jadi kami mandi Sungai Musi sana. Oh, ilanian betulnya berarti. Nah, pemirsa kalau kita perhatikan bangunan di sini Kiki, rumah-rumahnya ini nih lur, ciri khasnya lur, rumah bangunan betiang lur. Meskipun dia jauh dari air Musi atau air besar jauh, tapi dia tetap betiang, tidak? Betiang tinggi, rumah panggung kan? Meskipun jauh dari, tidak kemungkin banjir di sini lur. Tidak kata air besar dan ini bertebing-tebing itu kan? Tapi dia ini, nah aduh rame-rame. Hai. Cak di Bu situ yung. Weh, ini nah bukan adanya. Ayo pemirsa, meloi petualangan Bujang Musi, Toyong Deka Canda Asena bersama Bik Kiki di Desa Sidang Mas, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin. Kita nyingok orang ngenas keranji kan. Dia lah, buka hadis tadi kan? Oh, dia lah. Bu Kadis tinggal ke kami rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Bu, Ibu kami nak numpang melihat ya. Mak mana nian cara orang ngenas gua keranji tuh kira-kira. Mak ini now je. Kemana dulu kita? Sini caknya banyak ladungannya kan. Nah, pemirsa. Oh ini Bek Kiki rupanya dah. Kami berarti ini batangnya punya bapak siapa? Mang Ihsan. Itu punya yang punya. Yang punya bapak ya Pak. Aku lupa melihat Pak ya. Nah ini lur. Musim panen keranji ini menjadi pendapatan tambahan bagi warga. Tak tanggung-tanggung pemirsa, dari hasil panen keranji, salah seorang warga bernama Haji Harun bisa berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Proses pengemasan buah keranji selanjutnya yaitu dengan cara dilepaskan dari tangkainya. Biasanya kaum ibu-ibu mengambil upah melepas buah keranji ini sebesar Rp1.000 per kilogramnya. Oh, mak itu coba Bu, aku nak belajar Bu, mana nih cara ngenasin ini. Tahu-tahu Bik Kiki yang oleh aku gagi tiba-tiba hasilnya kena sutir orang gala. Banyak pecah yang ya. Mak mana Bu cara upahnya? Per kilo. Sekilo berapa? 1.000 sekilo pemirsa kira-kira. Ibu ni boleh tak 10 kilo sehari? Boleh lah Bu ya. Siko orang? Iya. Oh kadang lebih. Berarti berpikul-pikul sehari kan? Sambil ngobrol, sambil bergosip-gosip dikit kan? Masa kami yung, buat kurang yung. Iya. Yung, kalau sudah dikenas yung, ini hasilnya yung. Mak ini kira-kira jadinya. Nah. Aman aku tebak-tebak ini. Sebentar. 5 kilo ya? Tak nyampe 2,5 kilo. 2,5 kilo. Tebak-tebak. Lebih ya? 2,5 kilo. Ada tak timbangan sini? 4 kilo Bang Deka. Oh, 4 kilo ya? Bah, berat ya ini. Ini perolehan siapa? Bulan aku. Perolehan Ayu ya? Ini lah berapa kilo? Sekitar 5 kilo lah Bang. Sekitar 5 kilo. Baru dari jam berapa? Dari jam 1 tadi. Oh, baru lah. Berarti wajar lah. Aman habis gawe Bu ya. Aman gawe di rumah lah beres gale. Barulah. Punya Ibu. Katanya Bu, bapak yang sebelah kita ni, tetangga kita ni dah naik haji dari keranji kan. Oh, luar biasa. Pemirsa, tahukah Anda kandungan yang terdapat dalam buah keranji ini sangat berkhasiat bagi tubuh kita? Antara lain vitamin C, kalium, antioksidan, metil salisilat, geraniol, dan lain-lain. Tentu saja zat-zat yang terkandung dalam buah keranji ini berkhasiat bagi tubuh kita untuk meredakan sariawan, mengobati diare dan masalah pencernaan, mengobati bengkak gusi, mengurangi nyeri berlebih, dan mencegah kolesterol jahat. 500. Mana beli? Oh iya, aman sekilo 10.000. Iya. Ada yang supir ada yang tidak.
Aku nanya dengan bapak ya, yang punya gitu ya. Tanyalah ke bapak. Pak, aku lupa ngobrol dulu Pak. Nah, ini pemirsa. Pak, kalau keranji ini Pak ya, lain-lain reganya Pak. Ya, bervariasi. Ada yang besar, ada yang kecil. Ini kan termasuk golongan kecil. Ada yang manis, ada yang kurang Pak. Masam, ya. Pinjam Pak, Pak. Nah, aman yang ini Pak, kira-kira berapa Pak sekilo? Ini tadi tanya orang 8.000. Tapi kalau bulan puasa kemarin itu selain ribuan tentunya. Oh, berarti harganya tadi Pak turun naik sesuai permintaan Pak. Nah, permintaan. Nah Pak, menurutnya yang dari bapak-bapak yang panen tadi keranji ini diekspor ke Arab Saudi. Arab, benar. Itu pemirsa ternyata terjawab sudah. Pemasok, istilahnya peminat, penikmat buah keranji ini banyak di Timur Tengah ya, di Arab kayak gitu. Wajar kalau harganya Pak sampai mahal. Yang super Pak katanya Pak sampai 1.000. Malah lebih kalau bulan kemarin tuh. Oh, Bulan puasa kemarin. bulan puasa kemarin berapa buah Pak? Dibuat cuma daerah kita yang belum. Oh, Ada sebagian daerah kita yang dibuat. daerah kita di Bapak tadi itu daerah Banyuasin ya? Banyak sini nih. Yang dulu yang sebelum kita ini di mana Pak kabarnya? Desa tetangga Tanah Ipu. Oh, iya masih di habis ini lah ada. Daerah sini lah. Cuman beda desa. Beda desa. Kebetulan waktu reganya lagi mahal tuh yang kita di Sidang Mas belum masak. Yang di daerah lain lah yang berbuah istilahnya dia beruntung enggak? Nah, ya. Oh kayak gitu. Harganya pada saat itu pemirsa 25.000 atau 9.000. Bayangke. Sekarang berkisar Bapak tadi ditawar orang 8.000. Yang kecil ini, tapi kan super dapat 10 tadinya. Cuma kalau kita jual kan kaki dulu. Ini juga pasti disimpan Pak ya? Baca sampai tahunan ini awet. Oh berarti seandainya Pak ya, seandainya keranji ini udah lah, ini dan panen simpan dulu Pak ya. Nah. Di dalam wadah karung itu tak rusak ada. Tidak rusak. Akhirnya nunggu reganya lah naik, misalkan agak bagus, kita pacak jual. Kita jual. Ya. Oh, di situ pemirsa keistimewaan dari buah keranji ini ditahan lama kan? Awet ke kan. Nah, ini kira-kira pemirsa, memang karena lagi musim Pak ya. Deka Pak. Nah, memang karena lagi musim sambil bergesa Pak kan, sambil jalin silaturahmi, sambil ngopi-ngopi, jelang-jelang nunggu sholat maghrib kan, merpil ini gitu kan. Sama yang bapak-bapak ini daripada dekati gawean lah sambil bergesa sama itu kan. Sama yang ibu-ibu tuh jadilah lur untuk tambah-tambahan beli bumbu dapur istilah kata kan. Iya tak? Nah. Boleh beli calo. Nah, boleh beli calo kan. Beli calo 10.000 tuh berapa kilo? Kita tadi pemirsa dari kebon dan kita lah nyingok ada prosesnya dari kakak-kakak atau bapak-bapak tadi yang amanen tadi dimasuk ke di dalam wadah karung Bik Kiki dan itu masih ada tangkai-tangkainya. Ya, tugas ibu-ibu lah yang melepas ke tangkai-tangkai ini, yang merpil, ngenas kenyes, jadilah cak ini pemirsa. Keranji ini daya tahannya sampai bertahun-tahun dengan catatan kulitnya tidak terkelupas. Selagi kulitnya ini masih utuh, dia bakal tahan lama tahunan gitu. Jadi bapak tadi cerita, kita bisa bahkan nyimpen dulu, akhirnya sampai harganya bagus, baru. Jadi lemak nana beda dengan duku kan? Duku, mugo pola harganya lagi mahal, kalau udah habis 2 hari baik, tidak laku lagi. Itulah Pak ya risiko jualan duku kayak gitu kan? Itu. Tapi Pak ada yang ngomong, tadi kalau melihat Pak, ada yang nyemur Pak. Ya, jemur di kerega kalau lembab kan dijemur kan. Oh. Kalau yang dijemur tuh Pak, kalau kita bicara nurun ke nurun ke beratnya, aman dijemur kan dia agak ringan Pak. Enak ya. Apa nak dijemurnya? Ya kalau ada yang lembab kan. Nah, jadi biar awet disimpan itu kan. Oh biasanya kalau yang dijemur tuh justru untuk disimpan enggak? Berarti jangka kamu nih, panjang. yang kamu nih Ki, mungkin kamu jemur Pak ya? Jemur juga. Dijemur. Kalau dia kadar airnya lebih dikit, otomatis dia lebih awet ketika disimpan. Cuman anak dijual lah, agak nurun Pak itu makanya agak nyusut dikit kayak gitu. Di antara yang Bapak ini ada enggak Pak yang ditawar orang harganya beragam. Misalkan yang ini tadi Bapak sempat ditawar orang 8.000 pemirsa. Yang itu tadi masih sama BP ya? Sama be ya. Di atas sana puji kita ada. Ada yang kualitasnya bagus lagi. Ada. Berapaan Pak itu? Yang super. Ya, di atas 10. Di atas 10, iya pokoknya belasan ribu Pak itu. Belasan ribu. Misalkan tadi disebutkan bahkan dari hasil buah keranji ini ada warga Sidang Mas ini bisa berangkat ke Tanah Suci Lur. Tahun berapa Pak Jakom tadi? Tahun 95. Tahun 95. Siapa nama Bapak tuh? Haji Harun. Haji Harun. Pak Haji Harun tuh berangkat dari hasil buah keranji. Waktu itu kamu ingat
kira-kira memang dia ditabungkannya apa memang lagi buah tuh mahal? Tidak, buah tuh memang dari dulu mahal. Cuma oleh kebanyakan harga haji waktu tahun 95 7,5 juta. Di era tahun 95 tuh 7,5 juta dan haji. Pak Haji Harun tadi berhasil ngumpul ke duit lebih dari situ. Lebih dari situ. Sehingga dia pacak berangkat dewean Bapak Haji itu dulu. Iya, dewean. Luar biasa. Ini dekat Chandra Asena sudah bersama Bek Kiki. Kami nak sambil ke rumah Pak Haji Harun, salah seorang warga masyarakat yang berhasil Bek Kiki pacak berangkat ke tanah suci Mekah, subhanallah, dari hasil buah keranjinya. Betul. Tahun 95 pemirsa. Kira-kira masih ingat tak Bapak tuh atas rezeki dari Allah yang bisa memberkatkan beliau ke tanah suci. Ini beliaunya ya. Assalamualaikum Pak Haji. Nah pemirsa, kami bersama Pak Haji. Kami nak cuba untuk mengingat-ingatkan lagi dah. Tahun 95 Kiki umur berapa? 95 2 tahun. 2 tahun, tak ingat apa-apa berarti kan. Pak Haji, kami nak numpang bertanya Pak Haji. Pak Haji dulu katanya berangkat haji dari hasil buah keranji. Ada ini apa tidak? Nah iya pemirsa. Waktu itu seingat Pak Haji, berapa lah Pak harganya di tahun 95 tuh buah keranji Bapak tuh dibeli? Rega buahnya Pak. Rega buah keranji waktu itu. 2,5 ton. Oh, Boleh, boleh hasilnya 2,5 ton, 40 batang ya. Sepanjang Bapak berkebun tuh. Tahun 95 tuh lah yang paling banyak hasilnya. Kak. Nah, itu kira-kira pemirsa. 2,5 ton itu cukup haji. Nah, 2,5 ton hasilnya bisa memberkatkan haji. Intinya lur, disitulah ada rezeki dari Allah sehingga bisa Bapak tuh berangkat ke tanah suci. Terima kasih Pak Haji. Lanjut kembali sehat terus Pak Haji. Pemirsa, inilah buah keranji. Buah keranji yang menjadi komoditas terkenal dari Kabupaten Banyuasin, terkhusus dari wilayah Banyuasin 3. Kami hadir di Desa Sidang Mas, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin. Keranji ini bahkan menjanji ke hasil yang lumayan. Bahkan ada seorang warga yang bernama Pak Haji Harun tuh bisa berangkat ke tanah suci dari hasil buah keranji. Kami mendoakan semoga banyak lagi warga Sidang Mas maupun warga-warga dari Banyuasin 3 ini pacak berangkat ke tanah suci dari hasil buah keranji. Amin. Aku yang dekat Chandra Asena yang belakang 7 kali lipat, dari hari ke hari semakin bertambah sampai pucuk langit. Aku Bebek Kiki. Kami dikanteni Bu Kades langsung dari Desa Sidang Mas, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin pamit. Sampai ketemu di Petualangan Bujang Musi episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.